Halo semuanya, kembali lagi ke kuliah online. Hari ini saya akan membuat video tutorial tentang absensi online menggunakan Google Classroom. Pertama-tama kita buka dulu Google Classroom. Bisa langsung kita buka dengan nama websitenya classroom.google.com, atau bisa juga kita searching di Google, kemudian masuk ke link yang dituju. Oke, di sini saya memiliki 3 kelas perkuliahan. Saya buka kelas yang pertama, kelas algoritma dan pemrograman dasar. Di sini ada beberapa kali saya membuat absensi menggunakan question. Gunanya untuk apa? Saya bisa mengetahui mahasiswa mana saja yang hadir tepat waktu. Misalkan seperti pertemuan pertama ini absensi pertemuan pertama. Ini yang agak banyak yang respon. Misalkan seperti ini terdapat 11 yang merespon. Namun di sini ternyata dari 11 tersebut ada yang terlambat, makanya saya memanfaatkan question yang ada di Google Classroom. Gunanya seperti ini. Oh, ternyata ada yang terlambat, artinya dia tidak mengikuti jam perkuliahan dengan baik. Sedangkan masih ada beberapa mahasiswa juga yang ternyata missing, dalam artian tidak mengikuti. Nah, cara membuatnya seperti apa? Pertama-tama kita masuk dulu ke kelas, kemudian setelah itu kita buka di classwork atau penugasan. Kemudian di sini ada create, kita pilih create. Kemudian di sini ada beberapa opsi. Di sini ada penugasan, kemudian dalam bentuk kuis dan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian juga ada materi yang bisa kita upload. Nah, kemudian penggunaan ulang postingan yang sudah diberikan. Yang saya gunakan dalam absensi yaitu adalah dalam bentuk pertanyaan atau question. Setelah kita masuk ke dalam question, di sini langsung kita berikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya biasanya saya simpel saja, siapakah yang hadir dalam pertemuan misalkan ke-5. Oke. Di sini biasanya saya kasih untuk instructionnya atau opsionalnya, biasanya saya kasih keterangan silakan dijawab hadir atau sakit. Kenapa harus ada sakit? Karena bisa saja mahasiswa tersebut tidak bisa mengikuti perkuliahan dan tidak bisa mengerjakan latihan ataupun tugas-tugas yang ada karena kondisinya sakit. Itu saya bisa maklumi. Selain daripada itu, maka dinyatakan tidak hadir. Oke. Kemudian di sini juga ada beberapa opsi, misalkan poin. Untuk poinnya karena dalam bentuk pertanyaan, biasanya saya kasih 1 atau sama sekali tidak ada poin. Kenapa saya berikan nilai poin 1? Artinya dia memiliki nilai kehadiran 1. Sedangkan yang tidak berarti dia memiliki nilai kehadiran 0. Kemudian setelah itu tanggal. Nah, di sini kita bisa menentukan waktu, date and time-nya. Kita bisa tentukan, misalkan kebetulan pada hari ini juga saya ada perkuliahan pada 22 April tahun 2020 ini. Kemudian jamnya. Nah, jam perkuliahan saya itu dimulai dari jam 1 sampai jam 4. Jam 4. Nah, tergantung kita mau tentukan absensinya itu sepanjang jam perkuliahan ataukah mengikuti aturan perkuliahan seperti pada umumnya 15 menit pertama, kemudian setelah itu dinyatakan terlambat. Nah, itu bisa juga kita tentukan di sini. Saya kasih batasan waktu sampai akhir jam, yaitu jam 4 sore. Kemudian setelah itu langsung kita bisa pilih juga opsi-opsi yang ada di bawah. Pertama, misalkan student atau mahasiswa itu dapat replay komentar dari setiap anak yang lain. Karena ini merupakan absensi, saya rasa tidak perlu. Jadi misalkan ada yang menjawab hadir, kemudian ada yang jawab dari postingan, dari komentar mahasiswa yang lain juga hadir, nanti akhirnya menumpuk. Jadinya saya tidak memberikan opsi untuk ini. Kemudian juga untuk edit jawaban. Untuk edit jawaban juga misalkan ada yang hadir kemudian langsung dijawab alfa dan seterusnya, itu juga sebaiknya kita hindari. Jadi jangan diberikan opsi untuk mengedit jawaban-jawabannya. Kemudian kalau sudah, maka kita bisa langsung posting, tekan ask. Kita bisa klik ask di sini, ataukah kita juga bisa menggunakan opsi-opsi yang ada di sini. Opsinya ada ask, kemudian schedule, kemudian save draft. Kalau saya sih biasanya untuk postingan absensi, karena ini belum jam perkuliahan saya, maka saya bisa pilih opsi yang schedule. Tapi kalau sudah pas dengan jam perkuliahan, maka kita bisa langsung pilih yang ask. Oke, sekarang saya pilih yang schedule. Di schedule ini juga kita bisa pilih tanggal dan waktu. Nah, tanggalnya adalah tanggal 22 dan schedule postingannya itu akan diterbitkan itu sesuai dengan waktunya, itu saya buatnya di jam 1. Kemudian kalau sudah, langsung kita klik schedule. Di sini
otomatis sudah langsung ditambahkan untuk absensi kehadiran. Tinggal kita menunggu respon dari mahasiswa yang kuliah pada hari ini. Oke. Kemudian tadi saya sudah katakan bahwa nanti saya akan buatkan rekapan dengan menggunakan Google Form. Oke, baik, kita akan membuat rekapan absen berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita berikan. Saya punya pertemuan itu sudah masuk ke pertemuan kelima, artinya saya sudah bisa merekap sampai pertemuan keempat. Saya buka untuk pertemuan pertama. Nah, ini pertemuan pertama, 11 orang yang telah menjawab, ada 23 komentar, bisa kita lihat di sini. Dari hasil ini kita bisa rekap. Oke, pertama-tama kita bisa masuk di menu question ini, kemudian kita bisa pilih edit dari pertanyaan tersebut. Cara membuat Google Form-nya itu seperti apa? Kita bisa create, kemudian kita pilih form. Oke, di sini sudah masuk ke Google Form. Untuk judul yang pertama ini kita berikan saja absen, algo, ritma dan pemrograman dasar. Biasanya saya bisa singkat dengan Alpro. Oke, format absensi yang akan kita buat ini bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Nanti akan terlihat rekapan per mahasiswa itu, setiap pertemuannya itu tingkat kehadirannya itu berapa banyak. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan. Untuk pertanyaannya ini kita kasih judulnya adalah absensi pertemuan 1, atau kalau tidak mau diberikan judul juga tidak jadi masalah, kita berikan judul saja absensi pertemuan 1. Kemudian untuk pilihan pertanyaannya, di sini kita bisa pilih yang dijawab dengan short answer, kemudian bisa dalam bentuk paragraf, kemudian juga checkbox, multiple choice, drop down, dan seterusnya. Nah, untuk membuat absensi kita sebaiknya kita menggunakan yang multiple choice grid. Untuk format multiple choice grid yaitu seperti ini, ada row dan column, jadi ada baris dan kolom. Untuk kolomnya ini kita bisa berikan keterangan, misalkan pertama hadir, kemudian opsi berikutnya adalah sakit atau izin, kemudian setelah itu alpha, dan satu pilihan lagi misalkan terlambat. Oke, karena kita akan menggunakan fungsi time yang ada di question, maka kategori terlambat ini juga saya rasa penting untuk kita bisa evaluasi. Oke, kemudian untuk row ini atau baris ini dia akan berisikan nama-nama siswa atau mahasiswa tersebut, pelajarnya. Di sini bisa kita ketik satu persatu, namun ada cara cepatnya, yaitu kita bisa list dulu di Word ataukah di Excel. Setelah itu kita bisa langsung copy dan kita langsung paste di row ini. Secara otomatis langsung semua data mahasiswa tersebut langsung ditambahkan. Kalau sudah, setelah itu kita pilih send. Send-nya ini kita bisa kirimkan ke email mereka, namun nanti mereka akan respon satu persatu, artinya mereka bisa dengan leluasa untuk absensi. Makanya kenapa Google Form ini saya tidak langsung bagikan ke mereka, saya pakai question itu supaya apa, nanti tinggal tugas akhir saya adalah untuk mereka supaya tidak ada kesalahan dalam absen. Jadi kita bisa memanfaatkan seperti itu, kita kirim ke mereka, ataukah kita bisa menggunakan link ini. Jadi kalau saya gunakan yang link ini, saya pilih yang link dalam bentuk singkat yang sudah short URL, kemudian saya copy, kemudian kita kembali lagi ke absensi. Ini dia absensinya tadi, kita pilih add, kemudian kita pilih link, kemudian dipaste link yang tadi, kemudian langsung add link. Nah, ini secara otomatis sudah ada absen, algoritma dan pemrograman. Tinggal kita buka, ya ini format dari absensi online menggunakan Google Form. Tinggal kita mengisi dengan cara memilih salah satu opsi, hadir, sakit, atau izin, alpha, ataukah terlambat, dengan cara memilih salah satu opsi berdasarkan referensi dari question tadi. Nah, ini berdasarkan referensi ini saya save dulu. Oke, kemudian saya buka jawaban-jawaban mereka. Nah, misalkan untuk yang pertama, Yovita Berek Hane hadir. Saya lihat lagi referensi sebelah, oh ya betul, dia hadir tepat waktu. Maka saya langsung isikan datanya dengan Yovita hadir. Kemudian setelah itu lanjutkan lagi sampai selesai.
Oke, kalau sudah direkap semuanya, kemudian langsung submit, sudah selesai. Kemudian untuk absensi pertemuan kedua. Nah, absensi pertemuan kedua ini sama juga. Kita bisa langsung edit, kita bisa langsung pakai link yang tadi sudah dibuatkan, kita paste, kemudian edit, setelah itu langsung buka, dan kita bisa langsung mengisi untuk pertemuan yang kedua. Isi juga sama seperti yang tadi. Oke, kalau sudah langsung di submit, kita bisa melihat hasil rekapan absen itu di Google Drive. Caranya bisa kita langsung klik di sini kanan atas, itu ada opsi semua aplikasi miliknya Google. Kemudian kita bisa langsung cari Google Drive, kita pilih Drive. Kemudian kalau sudah, langsung kita bisa ini form yang terakhir saya buat. Nah, di sini sudah ada responnya, kita bisa langsung lihat untuk Adrianato Alpha 2 kali. Kemudian Adriana hadir 2 kali, kemudian setelah itu hadir 1 kali, Alpha 1 kali. Di sini sudah lengkap, sudah langsung didata. Oke, ini rekapannya bisa diedit kalau misalkan ada kesalahan penginputan. Oke, sekian untuk absensi online. Bisa ikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya buat dan silakan mencoba. Terima kasih.